Nah, malaikat dari mana katanya? Iya, ini nggak kenalan dulu. Iya, kalau malaikat itu sudah otomatis itu malaikat Tuhan. Kalau iblis itu bukan malaikat lagi. Ya tahulah saya Memang juga. tadi, Ah, memang tadi ini dipastiinnya gimana? Nggak memang kenalan dulu tadi ini? dia malaikat Tuhan. Nggak, ini tetapi dipastiinnya gimana? Kan nggak berontak. kenalan dulu. Oleh karena berontak kepada Tuhan, Loh, kok makanya jadi dia berontak? disebut iblis. Ya, terus ini nggak kenalan gimana dipastiin malaikat? Ya dari langit katanya kan? Iya, turun dari langit. Malaikat Jibril memang turun dari langit. Iya. Enggak, Iya, dipastiin otomatis malaikatnya itu. gimana? Kan nggak kenalan. Otomatis itu. Oh, otomatis. Kalau di Bible Nah, otomatis kenal. itu. Kalau sudah disebut malaikat berarti suruhan Tuhan. Lah, ini Yesusnya ketakutan. Iya kan dia mengambil rupa manusia. Lah, iya, jangan-jangan bukan malaikat lagi nih. Dia takut. Hmm. Dia mengambil rupa manusia dan dia dicobai, ya, diuji waktu dia puasa 40 hari. Waduh, kasihan kali. Nah, terus Ya memang kasihan. didatengin malaikat malah ketakutan. Iya. Nah, gimana dipastiinnya malaikat dia nggak kenalan? Ya otomatis dia dari langit dari. Oh, jadi otomatis. Kalau di Islam nggak otomatis. Enggak. Oh, gitu. Iya. Pingin menang sendiri. Hanya dua ciri-cirinya itu. Dari Apa? satu kata malaikat. Kalau malaikat itu otomatis suruhan Tuhan. Ya iyalah, malaikat itu suruhan Tuhan, gimana sih? Kalau datang ke Gua Hira itu tuh bukan disebut malaikat, enggak. Malaikat. Enggak, ditertulis di mana? Ada penjelasannya malaikat kok. Mana tertulis? Coba dari Quranmu ya. Lo dijelaskan Nabi kami yang bertemu dia yang bercerita. Apa ceritanya? Ya, dia bertemu dengan malaikat. Aduh, dia pulang dari situ bercerita kepada Siti Khadijah bahwa dia ditemui betul. oleh makhluk. Iya, malaikat. Sehingga mereka pergi ke pamannya Waraka bin Nofal. Iya, dijelasin kan malaikat kan? Jadi Waraka bin Nofal mengatakan mungkin itu Jibril. Mungkin itu di mana kata mungkin? Bacalah riwayatnya. Enggak, dia bilang hada namus. Aladi ata ila Musa. Dia adalah namus. Namus itu malaikat yang membawa hukum Tuhan. Namus itu makhluk halus. Iya. Emang malaikat makhluk kasar? Iya. Oh, beda kalau gitu. Halus. Beda. Ya? Kalau di Kristen malaikat makhluk kasar beda. Nah, ini sekarang di sini Yesus ketakutan, tahu nggak kalau dia malaikat? Namus itu ya makhluk halus. Ya tahu bang, saya tahu itu. Udah nggak perlu diulang lagi. Makhluk halus itu didefinisikan iblis. Oh, jadi ini iblis? Ya, yang datang ke Gua Hira itu. Ya, ini yang datang kepada Yesus waktu dia berdoa menyendiri. Iya, waktu datang ke Gua Hira itu iblis. Nah, sekarang Tuhanmu roh atau bukan? Tuhan itu adalah roh. Halus tidak? Halus tidak? 2 Korintus 3 ayat 17. Roh itu semacam makhluk halus Tuhan atau bukan? Itu adalah roh. Iya, roh itu semacam makhluk halus atau bukan? Roh itu roh Allah. Iya, roh Allah atau roh apa? Ini roh ini macam-macam. Iya, saya tanya, roh itu semacam makhluk halus bukan? Setiap yang diciptakan di surga merupakan roh semuanya. Iya, nah termasuk malaikat iblis juga kan? Merupakan roh. Ya, iblis. Iya, udah bener kan, termasuk iblis kan? Malaikat itu berontak kepada Tuhan, maka disebut dia iblis. Oh iya, sama-sama roh kan? Ketika dia berontak, sama-sama roh ya? Ya, beda kalian kan diciptakan jin. Enggak, sama-sama roh kan? Sama-sama roh kan? Iya, roh Allah, makanya dia itu gelar roh. Iya, sama-sama roh kan? Nah, roh Allah. Enggak, sama-sama roh kan? Iya, diciptakan di sorga adalah roh semua. Lah iya, iblis sama Tuhanmu sama-sama roh kan? Iblis sama Tuhanmu sama-sama roh, gimana maksudnya? Lah, Tuhanmu roh atau bukan? Allah itu adalah roh. Nah, iblis roh bukan? Roh. Iblis.
Iblis malaikat yang berontak. Iya, itu namanya. Dia sejenis roh bukan? Iya. Ketika Muhammad bertapa di Gua Hira itu, Dia udah bingung dia. Udah bingung. Enggak bingung, enggak Enggak, bingung. Oke, saya tanya, iblis sejenis kita roh bukan? tanya dulu, ya, apakah Nabi semua menerima di gua wahyu dari Tuhan? Ada. Siapa itu? Ada nabi yang menerima wahyu. Siapa? Lah itu kitab wahyu sendiri dia di mana? Di Pulau Patmos sendirian. Pulau itu bukan gua. Ya sama aja di pulau sendiri kan? Beda. Gua Nah, Hira terus- dengan Pulau terus- Patmos beda. Maksudnya yang di gua itu maksudnya apa? Hantu. Yang di gua 2 Petrus 2 ayat 4, Mm-mm. iblis disimpan Tuhan di gua. Oh, berarti yang bangkit dari gua itu hantu iblis ya? Siapa yang bangkit dari gua? Lah itu Yesus. Nah, dari Dia kubur. dikuburkan di gua. Dari kubur dia bangkit. Iya, kuburnya di gua. Dari kubur dia bangkit. Kuburnya di gua. Enggak ada di gua itu. Lah, bangkit dari kubur di gua, hantu ternyata iblis. Enggak ada dibilang dari gua. Di gua Bangkit. kok dia. Bangkit Ditutup dari dia, kubur. ditutup pakai batu. Bangkit dari kubur. Belepotan Itu yang lagi. dikatakan di situ. Enggak ada dari gua. Lah, di gua emang dia dikuburkan di mana kalau bukan di gua? Iya dikubur. Enggak tahu di mana dia dikubur. Di gua. Makanya saya bilang, saya kasih tahu dia di gua, bangkit dari gua. Berarti iblis bangkit di situ. Enggak ada dibilang bangkit dari gua, dari kubur Lah, dibilang. Yesus kuburannya di gua, Bang. Nih, saya bacain ayatnya ya. Buka di Matius 27 pasal Nah. 60 ya. Matius 27 60. Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam kuburan baru milik Yusuf sendiri yang dibuat seperti gua di dalam bukit Seperti, batu. ya. Seperti gua di dalam bukit batu. Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar Hmm. yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu Yusuf dan orang-orang itu pulang. Nah, sesudah Ya, keluar dari baik-baik gua, ya. dilantiklah Yesus menjadi Tuhan. Dengar dulu. Jadi gua itu buatan. Ya, betul lah. Iya. Tapi kalau gua Hira bukan buatan, memang ada gua. Jadi Yesus ini izin. Yesus tuh lahir di goa, Kok lahir? bangkit di goa, mati di goa. Ada lahir Jadi di gua. jadi Dia Yesus lahir Yesus ini di- produk goa loh. Yesus Ini ini produk dicontoh nih. goa. Yesus lahir bukan di gua. Ini guanya nih. Ini dia gua bangkit dari sini nih. Ini guanya Ya, nih. baca tadi kan kau baca, dibuat. Ya ini jadi gua kan. Dilobangin. Lah, iya, jadinya gua kan. dibuat. Jadinya gua kan. Jadi kalau gua Hira itu enggak dilobangin, nih, enggak. nih, Memang sudah nih. ada gua. Ini guanya nih. Ini Dia guanya nih. bertapa supaya bisa mengusir bangsa Quraisy dari Arab. Nah, Itu ini. tujuan Ini dia. yang bangkit dari kubur dari sini nih, keluar nih. Tetapi datanglah makhluk itu. Baca ini. Waktu Iqra. Nih keluar dari Berarti kubur nih. produk iblis Yesus ini. waktu Iqra. Akulah Yesus yang kau Baca ini. Aku tidak bisa membaca. Dicekik dia. Lah iya kan, ini kan keluar dari gua kan. Masa malaikat mencekik? Nah, ini kan keluar dari gua kan. Iya di goa dia. Dia lahir di goa. Yesus ini produk goa. Dicekik Lahir di lagi. goa, Iya. mati di Setelah goa, kamu bangkit di goa, Dia. mati di Kang goa, dibunuh oleh Setelah- manusia, oleh iblis juga kan. Sana. Matinya ya. Jadi Yesus ini produk goa ya. Lahir di goa, Hafalkan katanya. bangkit di goa, Katanya dihafalkan. mati di goa dan dibunuh Tidak oleh ada. iblis. Dia kepada istri. Kang Baal, Dari mana sebentar, tahu saya dari izin gua? satu Ya, silakan. tadi ya. Kan dia Saya lupa pucat mau nampilin. sambil keringat Saya lupa. dingin dia. Di sini juga ada di satu raja-raja ada Nabi Elia yang menerima wahyu di gua. Ketika Ini kan ya. Saya cuma mau ngasih tahu aja ya. Habis ini lanjut ya. Di Iya, sini Pak. dikatakan Ayo, apa? Di kita sana pertama. masuklah ia ke dalam sebuah gua, ya kan? Dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nih, ada yang berfirman ketika orang di gua. Ini. Kemana dia? Kabur Waduh. dia. Nggak ada yang nge-kick, dia kabur sendiri. Aku cuman mau nampilin itu tadi, cuman biar saya biarin dulu biar ketampol dia kalau Yesus itu dimakamkan di gua. Oke. Lanjutlah, Afwan ya, Kang Baal barusan nanggung tadi udah disiapin.
Di sini lagi ajan. Tempat saya insya Allah sekitar 5-10 menitan lagi. Iya, betul. Sebenarnya teman-teman Kristen kan belum paham. Ternyata Yesus itu sebenarnya lahir di goa, ya kan? Mati di goa. Ini menurut Bible ya. Bukan, Islam tidak percaya hal itu. Lahir di goa, mati di goa, bangkit di goa, dan dibunuh oleh iblis. Gampang kok sebenarnya. Jadi kalau goa ini identik dengan iblis, berarti Yesus ini dilahirkan dari iblis dan mati oleh iblis. Gampang kok. Gampang ini. Bang Lotus, syukron jazakallahu khairan kasiran Bang Lotus. Ini pins XJR ini Muslim apa Kristen pins? Pin JR. Pins Muslim apa Kristen Bang? Bang ngomong dong. Halo. Bang, gampang kok, tinggal dijawab. Muslim apa Kristen Bang? Waduh. Anjir. Lain oten gitu kabehnya. Tadi di bolak-balik anger eta. Masalah apa nah suami istri tadi. Iya, muter-muter di situ. Ini ujung-ujungnya lari-larinya ini ayat buat ini aja, buat apa, ngebohongin orang Yahudi, orang Israel kalau Yesus itu bapaknya itu udah nikah. Oh iya, oh gitu. Jadi ayat ini ayat tipu-tipu gitu, maksudnya untuk menipu gitu. Ngeri lah ya. Iya, udah menipu. Itu muter-muter di situ tadi pusing saya dengar sejam itu, hampir sejam. kena Bang Alif pengalaman dengan Bang Lamsen. Aduh ya Allah ini. Ini kelihatannya murid Bang Lam ini ya, ini pendeta Lamsen ini ya. Niatnya mau menghujat, Iya. dapat ruang. Kita tahu. Memang Kristen ini boleh menghujat karena menghujat itu diampuni gitu loh. Kan ada dikatakan di Markus 3 ayat 28. Aku berkata kepadamu. Yesus yang ngomong. Aku berkata kepadamu. Di Markus 3 ayat 28 ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni katanya. Dilanjut lagi. Ya dia bilang semua hujat yang mereka ucapkan akan diampuni. Ngeri ya itu. Memang mereka ditakdirkan untuk menghujat gitu. Kalau diajak diskusi baik-baik nggak bisa. Saya udah tahu, udah 2 kali berhadapan sama dia. Makanya begitu naik ya udah ini. Cuman Ustadz Alim nggak dikasih ruang untuk menghujat. Arahnya mau menghujat terus. Memang Islam menghindar dari hujatan menghujat ya. Iya, kita nggak boleh menghujat gitu. Tapi kasihan waktu si Bom, boy, kasihan. Ya waktu si Bom ditarik ini burungnya tuh itu termasuk penghujatan enggak itu? Enggak lah, kalau itu kan saya membantu. Gitu. Oh iya membantu. Di live kan tuh itu. Aduh. Live masih live. Di YouTube Panglima Apologet Islam. Ya teman-teman di YouTube Panglima Apologet Islam. Apologet Islam dengan Bang Ali punya apa? Ustadz Ali punya tuh. Al Alif Channel. Al Alif Channel itu silahkan di follow, di subscribe. Ayo di subscribe ya. Al Alif Channel Panglima Apologet Islam, Akang Santang Kreator ya. Di follow ya teman-teman, di subscribe. Ayo. Di dia mah udah subuh saya mah ya. Tinggal gantian. Udah di sini juga udah azan, baru azan. Ya. Tapi saya sebentar dulu lah. Ibu Ne Anang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oten botol gitunya suami istri aja nggak tahu loh suami istri itu apa gitu. Dia itu pura-pura udah nikah, pura-pura udah jadi suami istri. Padahal pura-pura. itu bohong untuk ngibulin orang-orang Yahudi, kata dia tadi. Ya, Saya gitu. jebak Jadi terus ayat itu ayat bohong-bohongan gitu, ayat bohong. tipu-tipuan. Nah, tapi kalau disebut kumpul kebo nggak mau juga, nggak mau. Udah tunangan katanya, masa kumpul kebo? Kalau mereka kan walaupun udah tunangan itu udah kayak sah suami istri. Prot.
Ada yang ke live aja. Aduh. Saya bingung kalau tunangan kan artinya tukar cincin tuh. Ya kan? Nah, yang saya bingung, yang saya jadi pusing, bingung, ini cincinnya ini beli di toko emas mana gitu. Mas duble. Ngerti dah ayat kan ayat mas duble. Aku tadi ketawa ya Bang Alif ini. Sampai subuh, sampai tinggalkan subuh nila teh bilang. Isi cadas Bandung cenah tah meulina ge Kang Hamid. Bikin biak rokok sabungkus gara-gara dengar ini apa tadi suami istri. Masa Oten nggak paham ya suami istri? Cerai, kata cerai aja kata dia. Cerai itu bukan suami istri aja, bercerai kita kawin lagi. Apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, katanya gitu tadi. Sahabat gitu aja ya. katanya bisa cerai, katanya sahabat aja. Oh, memang Oten botolnya. Apa hubungannya dengan suami istri sahabat? Bingung saya dengan pola pikir mereka ya. Iya. Bingung. Ayatnya kenapa sendiri Oten loh botol? dibantah sama mereka loh. Ayatnya sendiri itu. Tertulis suami di sana dia bilang seperti ditambahi kata seperti Ya, katanya. Seperti suami katanya. Iya. Kenaon Oten botol Seperti gitu kenaon? mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu itu. Lalu kenaon Oten botolnya? Mungkin dari faktor makanan kali ya. Oh gitu, bisa jadi sih. Iya. Apa Faktor yang dimakan makanan. apa memang Oten? Ya barang-barang atau makanan yang haram itu dimakan itu bisa menyumbat pori-pori yang ada di pikiran, di otak. Oh gitu. Jadi lemak berlebihan juga bisa mungkin ya? Bisa kayak si Bombong itu kan lemaknya itu lemaknya kalau di kilo 200 kilo ada itu lemak doang itu. Bom-bom? Oh, bom-bom tuh orang gendut, bom-bom tuh atau kurus orangnya tuh? Kurus sekarang mah dia udah kena ini busung lapar. Oh iya. Pantes gak pernah live lagi kalau nggak itu. Oh bom-bom itu yang suka di TikTok itu yang nge-live ya? Oh kurus betul sekarang kurus. Kasihan ya. Oke, buat teman-teman yang ada di channel YouTube Panglima Apologet Islam, saya sudahi dulu live-nya ya. Kita nunggu Oten lagi. Kalau ada Oten baru saya live-in lagi ya. Buat teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya cep makan ngelebok cucurut Oten botol. Ngerakeun pisan Oten. Ngebahas suami istri aja nggak bisa. Follow akunku, akun kecil ini, aduh akunku nggak ada yang besar memang. Saya mah ada Oten kalau ikut follow saya buang kok, malas kumpul dengan Oten. Oh Oten dibuka profilnya Oten, tendang, buang, Oten, buang, sampah ya lah. Saya izin sholat dulu ya. Ya silakan. Di momot heula bisi aya Oten ku saya dinaikeun kepuguh. Ya saudara-saudara yang ada di mana saja yang udah waktunya sholat subuh dulu ya. Biasanya pagi-pagi begini Oten banyak naik gitu, tapi jangan lupa sholat dulu ya.